Pada video kali ini yang merupakan tugas kolaborasi mata kuliah jaringan dan sistem operasi, kelompok kami akan menjelaskan tentang proses instalasi Ubuntu, instalasi web server atau Lamstack, instalasi WordPress, dan analisis hasil dump dari workshop. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina Jolie dengan NPM 2132018. Perkenalkan, nama saya Dedrik dengan NPM 2132030. Nama saya JQU dengan NPM 2132017. Halo semuanya, nama saya Rafael Kuna Sugeng dari Universitas International Batam, nomor NPM 2132028. Nama saya Winona Audreyli dengan NPM 2132033. Baiklah, video ini diawali dengan instalasi Ubuntu. Pertama, bukalah VirtualBox yang sudah diinstal dan klik New. Namakan virtual mesin Anda sesuai dengan keinginan Anda. Tipenya adalah Linux dengan versinya Ubuntu 64-bit, kemudian klik Next. Untuk alokasi RAM-nya, Anda boleh memilih berapapun, asal tetap berada dalam area hijau ini. Kemudian, Create Harddisk Now dan klik Create. Untuk tipe harddisk-nya adalah VDI, lalu klik Next. Dan cara penyimpanan datanya adalah Dynamically Allocated, klik Next. Dan di sini, tentukanlah lokasi beserta besar penyimpanan yang Anda inginkan. Lalu, klik Create. Sebelum memulai mesinnya, ada beberapa pengaturan yang harus diatur terlebih dahulu. Pertama, buka setting pada bagian General, klik tab Advanced-nya. Pada opsi Share Clipboard dan Drag and Drop, ganti ke Bidirectional agar kita bisa memindahkan file dan copy-paste dari virtual machine ke sistem operasi laptop kita. Kemudian pada bagian Storage, klik tulisan Empty dan milih optical drive-nya ke ISO file Ubuntu yang telah di-download. Kemudian di bagian Network, ganti dari default ke Bridget Adapter, kemudian klik OK. Mesin Anda bisa di-start sekarang. Klik Start, kemudian tunggulah loading mesin tersebut. Di tampilan ini, Anda bisa memilih bahasa yang Anda mau, kemudian klik Install Ubuntu. Kemudian Anda bisa mengatur keyboard layout sesuai dengan selera Anda. Saya akan mengikuti default dan klik Next. Di tampilan ini, Anda hanya perlu menceklis Install Third-Party Software dan klik Continue. Tipe instalasi yang akan dipilih adalah yang pertama, tapi jangan khawatir, yang akan dihapus adalah virtual storage yang dibuat pada awal tadi, bukan sistem operasi laptop Anda sekarang. Klik Install Now dan akan muncul sebuah pop-up, klik Continue. Di tampilan ini, Anda bisa memilih lokasi Anda, klik Continue. Kemudian Anda bisa memasukkan nama Anda di sistem operasi ini beserta nama komputer, username, dan bikinlah sebuah password. Klik Continue. Biarkan virtual mesinnya menginstal. Sambil muncul pop-up instalasi selesai, Anda tinggal klik Restart Now. Ketika mesinnya sudah di-restart, Anda tinggal klik user yang barusan dibuat dan masukkan password sesuai yang dibuat tadi. Setelah masuk pada Ubuntu, Anda hanya perlu menekan Next pada semua, karena untuk tugas ini pengaturan tersebut tidak akan berpengaruh. Bisa dilihat virtual mesin sekarang masih memiliki tampilan minimize. Untuk memudahkan mata untuk melihat, mari kita install dulu Guest Edition agar bisa full screen. Pertama kita update dulu. Kemudian ikuti command line di website tersebut. Setelah selesai mengetik komennya, tekan enter. Setelah selesai download, maka tinggal install Guest Edition-nya. Pada tab Device, tekan Insert Guest Edition. Akan muncul sebuah pop-up. Anda tinggal menekan Run dan masukkan password Anda untuk autentikasi. Setelah itu, biarkan mesin tersebut bekerja. Pada terminal, ketiklah sudo reboot agar Guest Edition-nya bisa bekerja. Setelah selesai reboot, masuk kembali sesuai user dan password yang sudah dibuat.
Dan ketika Anda menekan full screen, maka sistem operasinya akan mengikuti. Setelah menginstal Guest Edition, selanjutnya adalah Lampstack. Saya akan mengikuti semua komen lainnya dari website DigitalOcean. Pertama, install apache dan update firewall-nya. Ketik sudo apt update dan ketik password Anda. Setelah itu, Anda tinggal copy-paste komen install apache-nya dan ketik Y yang berarti yes ketika ditanyakan apakah mau dilanjutkan. Setelah menginstal apache, selanjutnya adalah mengatur setting firewall agar memperbolehkan traffic HTTP. Mulai dengan menuliskan profil aplikasi UWP yang tersedia dengan sudo UWP applist, dan akan muncul output seperti itu. Kemudian ketik sudo UWP allow in apache karena profil tersebut menggunakan port 80. Kemudian enable dan cek statusnya. Anda bisa mengecek apakah install apache Anda berhasil atau tidak dengan pergi ke Mozilla dan ketik localhost. Apabila muncul apache 2 default page, maka Anda berhasil. Setelah itu, Anda harus menginstal MySQL sebagai sistem database. Ketik sudo apt install MySQL strip server dan ketik Y. Setelah menginstal, direkomendasikan agar Anda menjalankan sebuah skrip keamanan, yaitu dengan MySQL Secure Installation. Ketik Y untuk semua pertanyaannya. Dan untuk level passwordnya, Anda boleh memilih low, medium, atau strong. Kemudian, masukkan passwordnya. Setelah selesai, ketik sudo MySQL. Jika dapat output seperti itu, maka MySQL sudah terinstall dan kita bisa ketik exit. Selanjutnya adalah menginstal PHP. Dimulai dengan copas kode ini dan ketik Y. Kemudian, Anda bisa mengetik php-v apabila muncul output seperti ini. Maka PHP Anda sudah terinstall. Selanjutnya adalah membuat sebuah virtual host untuk website Anda. Pertama-tama, buatlah sebuah direktori untuk domain Anda sesuai dengan kode di website itu. Dan di sini kita bisa mengubah your domain menjadi domain Anda sendiri. Kemudian, perintahkan kepemilikan ke direktori dengan variable user dengan command chunk. Copas kodenya sesuai website dan ganti your domain ke domain Anda sendiri. Selanjutnya, buka konfigurasi baru di direktori sites available Apache dengan command nano. Dan copas command line dari websitenya. Ganti your domain ke domain Anda sendiri. Di file kosong ini, copas konfigurasi di website dan ganti semua your domain ke domain Anda sendiri. Setelah selesai, tekan Ctrl+O kemudian Enter untuk save, dan tekan Ctrl+X untuk exit. Dengan konfigurasi ini, maka Apache akan menganggap your domain sebagai direktori root web Anda. Untuk enable virtual host-nya, copas command line sesuai di website dan ganti your domain dengan domain Anda sendiri. Kemudian, disable default page Apache dengan copas command line tersebut. Untuk memastikan file konfigurasi Anda tidak mengandung sintaks error, jalankan kode ini. Website Anda sudah aktif, tetapi web root-nya masih kosong. Buat sebuah index.html dengan komen nano dan ganti your domain ke domain Anda sendiri.
Kemudian, Anda boleh kopas kode HTML ini, dan bisa menggantinya sesuka hati Anda. Setelah selesai, tekan Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Kemudian Anda harus reload Apache 2. Setelah selesai, bukalah kembali Mozilla dari First Localhost. Akan nampak sebuah index.html yang barusan Anda buat. Selanjutnya adalah kita akan menguji sebuah processing PHP di web server kita. Kita mulai dengan membuat file info.php dengan komen nano. Kopaslah komen lainnya sesuai dengan website dan ganti your domain ke domain Anda sendiri. Kemudian di file kosong itu kopas sesuai yang ada di website. Kemudian tekanlah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu pergilah ke Mozilla dan di belakang localhost ketik /info.php dan tekan Enter. Apabila Anda melihat tampilan seperti ini, maka instalasi PHP-nya bekerja sesuai ekspektasi. Buatlah sebuah database MySQL dan user untuk WordPress. Pertama, update-lah terlebih dahulu password root user Anda dengan logon ke database sesuai dengan komennya di website. Setelah itu, kopas komen yang berikutnya dan ganti new password ke password yang Anda inginkan. Setelah itu, exit dan log kembali ke MySQL dengan min u root min p. Setelah itu, buatlah sebuah database dengan nama WordPress. Tinggal copy komen yang ada di DigitalOcean ini. Setelah itu, tambahkan user baru dengan nama WordPress user sesuai dengan komen lain di DigitalOcean dan ganti passwordnya ke password yang Anda inginkan. Oke, setelah itu berikan akses complete ke user baru itu dengan menggunakan command line grant all. Kemudian flash privileges agar MySQL mengetahui perubahan terbaru dan exit. Setelah itu install extension PHP tambahan. Anda tinggal copas command line di website dan ketik Y atau yes ketika ditanyakan. Oke, setelah itu selesai restart Apache 2. Setelah itu, kita harus mengatur konfigurasi Apache agar mengizinkan override dan overwrite dari .htaccess. Pertama, buka file konfigurasi Apache dengan text editor nano. Kemudian akan muncul sebuah file kosong. Kita harus mengatur direktif allow override di blok directory tersebut, menunjuk ke dokumen root, copas teks di website menuju file kosong dan ganti kata WordPress ke nama domain Anda. Kemudian, Ctrl O, Enter untuk save, dan Ctrl X untuk exit. Setelah itu, kemudian kita enable module rewrite. Copas command line di website lagi. Kemudian, jalanin config test Apache 2 untuk memastikan tidak ada error syntax. Oke, setelah itu, restart Apache 2. Yang selanjutnya adalah mendownload WordPress. Pertama, install dulu curl dengan sudo apt install curl. Dan ketik Y jika ditanyakan. Nah, setelah kita copas kode dari website, kita akan menggunakan directory yang dapat ditulis yang sementara seperti /dmp dan download versi compress. Setelah itu kita tinggal ekstrak file yang terkompres dengan tar. Kita akan memindahkan file ini ke dokumen root untuk sementara. Sebelum itu, kita bisa menambahkan sebuah file dummy.htaccess dengan copy paste command line touch, kemudian copy sample configuration file dengan copy paste command cp, dan upgrade directory dengan command line mkdir. Sekarang kita bisa mengcopy seluruh konten directory ke dokumen root dengan command line cp.
Selanjutnya adalah konfigurasi direktori WordPress. Pertama, update ownership dengan command chunk. Copy paste kodenya dan ganti WordPress ke nama domain Anda. Kemudian, kita akan menjalankan dua command find untuk mengatur permission yang tepat. Copy paste command-nya dan ganti WordPress ke nama domain Anda. Kemudian, kita bisa mengambil secure value dari WordPress Secret Key Generator dengan copy paste command line ini. Kemudian, buka konfigurasi file WordPress dengan nano. Ganti WordPress dengan nama domain Anda. Ganti server username dan password ke WordPress, WordPresser, dan password sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian, pada define wp debug, ganti false ke true. Kemudian, Ctrl-O, Enter untuk save, dan Ctrl-X untuk exit. Selesaikan instalasi WordPress melalui Mozilla dengan mengetik localhost /index.php. Ketika sudah selesai loading, pilihlah bahasa yang digunakan dan klik continue. Isi judul site username sesuai keinginan Anda dan biarkan password yang dihasilkan secara random. Kemudian, masukkan email Anda dan klik install WordPress. Setelah selesai menginstal, Anda harus login terlebih dahulu. Apabila Anda sudah save username dan passwordnya di Mozilla, maka akan terisi secara otomatis dan Anda hanya perlu mengklik login. Inilah tampilan WordPress. Setelah selesai menginstal Lemstack dan WordPress, kita akan mencoba menganalisis koneksi antara komputer dan server melalui Wireshark. Pertama, install Wireshark terlebih dahulu sesuai dengan code yang ada di website. Anda hanya perlu mencopas dan ketik Y ketika ditanyakan. Ketik juga kode sudo usermod -a-g Wireshark user agar Anda bisa mengcapture dari loopback maupun router Anda. Kemudian reboot agar proyeknya bisa berjalan. Ulang login ke user awal. Kemudian bukalah Wireshark dengan mengetik Wireshark di terminal. Tetapi sebelum itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu website di WordPress. Klik Mozilla dan masuk kembali ke WordPress. Kemudian klik bikin blog post. Sudahnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan membuat website dengan text editor. Ini sebenarnya optional karena kami sudah menyiapkan beberapa kode HTML sebelum memulai rekaman. Saya tinggal mengcopy paste kodenya dan klik publish. Pastikan visibility-nya adalah public dan publish immediately. Klik publish.
Sesudah dipublish, ingat untuk mengcopy linknya dan Anda bisa melihat preview website tersebut. Tutuplah Mozilla untuk memulai analisa paket Wireshark. Pertama, kita ke Wireshark terlebih dahulu dan pilih loopback dengan IP 127.0.0.1. Klik itu dan secara otomatis paket akan di-capture. Setelah itu, bukalah kembali Mozilla dan paste link yang tadi telah di-copy. Klik login dan tunggu hingga websitenya selesai loading. Kemudian, kembalilah ke Wireshark. Klik persegi merah yang ada di atas ini untuk berhenti capturing. Di sini Anda dapat melihat berbagai protokol DNS. Karena ketika awal saya membuka Mozilla, di homepage-nya terdapat berbagai aplikasi seperti YouTube dan Facebook. Dan DNS ini berfungsi untuk mengubah nama domainnya menjadi IP address masing-masing aplikasi. Kemudian, di protokol TCP ini adalah three-way handshake yang pertama. Walaupun IP destination dan source-nya sama, dikarenakan saya membuka dari source ke server pada virtual machine yang sama, synchronize yang pertama selalu dimulai oleh klien dan dibalas oleh server dengan synchronize dan acknowledge. Kemudian dibalas acknowledge lagi oleh klien agar memastikan bahwa koneksi sudah terjalin. Kemudian, dari klien mengirimkan sebuah protokol HTTP untuk get websitenya atau mendapatkan informasi dari websitenya. Server akan membalas dengan acknowledge dan mengirimkan kembali protokol HTTP mengenai website yang diminta klien. Setelah itu, klien acknowledge sesudah menerima informasi website itu, dan klien akan meminta lagi dengan protokol HTTP mengenai login page di WordPress. Akan dibalas dengan acknowledge dan status code 200 dari server sekalian mengirimkan informasi dan mengkonfirmasi login saya. Setelah itu, klien akan meng-acknowledge, dan setelah itu semua selesai, maka klien akan mengirimkan fin atau finished kepada server dan akan dibalas fin act, dibalas lagi oleh klien. Setelah itu, koneksi antara server dan klien terputus. Oke, mari kita coba menganalisanya lagi, tapi menggunakan IP router kami. Dan menuju ke web server WordPress itu sendiri. Reload Wireshark dan pilih ENP0S3. Kemudian buka Mozilla dan paste link WordPress tadi. Login dan tunggulah hingga website tersebut reload sepenuhnya. Terus kemudian buka kembali Wireshark dan masukkan filter TCP. Dan jangan lupa untuk hentikan capturing-nya. Di tiga line pertama ini adalah synchronize acknowledgement, dan acknowledgement, yaitu three-way handshake untuk menjalin koneksi dari klien menuju server. Mana klien dengan IP 192.168.0.115 dan server atau destination dengan IP 32.107.221.82. Setelah three-way handshake terjalin, maka klien akan meminta protokol HTTP untuk informasi website. Dibalas server dengan sebuah ACK, kemudian mengirimkan informasi website itu, dan dibalas ACK oleh klien ketika sudah diterima. Hal ini sama dengan ketika menggunakan dump loopback. Sekian video dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.